Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang jamaah tabligh? Masya Allah, ini luar biasa ini. Dakwah dengan mengetuk-ketuk pintu. Abu Hurairah dakwahnya begitu. Dakwah, ikutin jamaah tabligh, nggak ada masalah. Yang antum nggak boleh ikutin itu Syiah. Ikutin jamaah tabligh. Dia tertib dalam dakwah. Dia keluar turut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ikutin, nggak ada masalah. Boleh. Tapi antum harus berterima kasih. Kenapa? Karena jamaah tabligh mau dakwah sampai ke Papua. Jamaah tabligh dakwah sampai ke suku anak dalam, Jambi. Jamaah tabligh dakwah sampai ke Babi. Mereka dakwah luar biasa. Itu menggugurkan dakwah antum. Kalau sampai orang di suku anak dalam tidak tahu Islam, semua dosa. Tapi akhirnya semua menjadi tidak berdosa karena jamaah tabligh mau dakwah ke sana. Hormati mereka kalau datang, sambut dia seperti pahlawan. Kalau antum nggak berangkat, nggak apa-apa. Kalau antum nggak sambut, nggak apa-apa. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab untuk menyampaikan dakwah Nabi kepada umat semuanya? Kalau kita di pesantren, kita di pondok, kita di pengajiannya setakat di masjid saja. Berapa sih di masjid kalau dibandingkan dengan sejumlah sekian yang bergelempangan dengan bas yang berkeliaran di sana sini? Itu tugas siapa? Siapa yang berdakwah ke diskotik, ke pusat-pusat hiburan? Orang tabligh bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke kelab-kelab malam? Orang tabligh bukan tuan guru. Siapa yang berdakwah ke sana dan kemari tanpa dibayarkan tiketnya, tanpa jaminan makan dan minum dan hotelnya? Orang tabligh yang pergi ke sana dan kemari. Maka kira-kira dengan kita cegat, kita tahan, kita halang gerakan usaha positif yang seperti itu. Kalau pada itu dengan kita sebagai ulama, kita sebagai kiai, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar dan penuntut tidak berkesempatan untuk mengajak orang ke masjid, kita berikan laluan seluas-luasnya kepada mereka. Sebab yang macam manapun yang berkeliaran di sana sini saudara-saudara kita juga. Bayangkan, ternyata dengan usaha dakwah yang sedikit dan yang kerdil itu tidak lebih daripada mendakwahkan sembahyang berjamaah, berpakaian secara sunnah, makan secara sunnah, tidur secara sunnah, salat tahajud ditingkatkan, doa dan munajat tiap malam. Itu kesannya macam mana? Sejumlah berapa puluh ribu gereja yang berubah menjadi kepada masjid. Ini bukan usaha daripada ulama, kecuali ulama yang terlibat dalam dunia dakwah. Nah, itu dia. Kita akan merasa kerdil dengan upaya kita pada itu dengan mereka sudah berjaya untuk mengislamkan, untuk memantapkan keislaman orang Islam. Jadi pada itu mereka huruf kemana? Jadi pada waktu itu disebabkan kena dengan padri, sebabkan kena dengan pendeta, kristenisasi di sana sini, sekampungan habis menjadi murtad gara-gara kena faktor kehidupan yang serba tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Balik mereka datang rombongan daripada jamaah tabligh dengan bayan biasa saja. Tujuannya tidak lebih daripada untuk memantapkan keimanan. Tujuannya tidak lebih daripada untuk menyadarkan umat. Bahasanya sama, tujuannya pun juga sama. Tercuit kembali hati mereka karena iman itu memang sudah bertapak di dalam dada mereka. Hanya tertutup berkarat dengan maksiat. Padahal itu diingatkan. Mungkin yang pernah saya ceritakan dahulu saat ketika dengan seorang tu guru, masjidnya sudah jadi kosong, sudah tak ada orang yang pergi berjamaah. Mana pemuda-pemuda kita di diskotik apa? Kelab malam. Jadi kata tu guru, apa tu diskotik, apa tu kelab malam? Anak mau tengok juga. Tu guru pakai jubah putih, sorban, janggut panjang, mau tengok diskotik tu macam mana? Tak boleh tuan guru, tak boleh. Itu untuk anak-anak muda saja, pemuda-pemudi saja yang pergi ke situ. Tuh guru dakwah saja di masjid, tak boleh. Apa dakwah di masjid? Makmum semakin sehari semakin berkurang. Gara-gara dengan konser itu, konser ini sampai kepada yang tadinya jadi qari tilawatil Quran menjadi penyanyi. Hancur dunia. Dari bangun tidur sampai tidur ibadah para sahabat yang dipelajari oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin belajar cara ibadah yang paling mendekati ibadahnya para sahabat kaum muslimin, maka dampingilah sahabat-sahabat kita yang ada di jamaah. Masuk ke meja biliar kami.
Ustadz selama ini ceramahnya di masjid, di mimbar, kami tak tersentuh. Tapi orang ini datang, kami sangka mau main biliar. Berjenggot, berjubah, mengajak sholat. Pertama kami marah, jangan ajak kami sholat. Besok datang lagi, senyum, bawa minyak wangi, ngasih siwak gosok gigi. Kami marah. Hari ketiga kami marah, datang. Lama-lama kami muak. Ya kami ikut. Akhirnya kami berhenti, kata dia. Lalu saya ketemu ketika ijtima jamaah tabligh 3 provinsi, 20.000 orang hadir. Ramai. Ketemu bapak-bapak. Bapak kan di BNN dulu, Badan Narkotika Nasional. Iya Pak Ustaz. Gimana ceritanya bisa kemari? Rumah saya depan masjid. Terus saya nggak pernah ke masjid. Nggak ada orang ngajak saya. Sampai akhirnya suatu kali ada ngetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak ayo ke masjid. Yuk, jangan ajak saya. Dari kecil saya sudah tahu, tutup pintu. Besok dia datang lagi. Hampir saya cabut pistol, saya nembak dia. Lama-lama saya bosan, saya ikut. Nah, sekarang kalau ada preman tengik, bertato, beranting, kumis tebal, siapa yang berani mukul preman di terminal yang pakai baju, kaos, sepatu besar? Orang jamaah tabligh datang memukul ular kobra. Ayo tunggu. Ustadz Dery Sulaiman, penyanyi gitaris, dapat hidayah bukan di Makkah. Di mana? Di Bali. Tatonya banyak. Ketika orang ngejek dia, ente pakai tato masuk neraka, ente tato masuk neraka. Tiba-tiba datang satu kelompok, dia udah curiga, ini orang pasti mau ngejek saya lagi. Ketika dia pancing nanya, Pak, apa hukumnya orang pakai tato tapi sholat? Orang pakai tato sholatnya nggak apa-apa. Yang masalah itu mana? Enggak pakai tato dan enggak sholat. Itu yang bermasalah. Akhirnya hatinya lunak ke masjid. Oke, kalau begitu pandangan kita terhadap mereka seperti apa? Kelompok ini insya Allah baik, insya Allah nggak macem-macem, insya Allah nggak salah kelompok ini. Kelompok ini kerjaannya apa? Ngajak orang sholat, ngajak orang taubat, ngajak orang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang nggak bisa saya lakukan, mereka bisa lakukan. Lah kenapa? Mereka ini kadang-kadang mantan preman, mantan tukang tenggak botol gitu kan ya, tukang cekek botol. Nah, mereka lebih kenal dengan teman-teman mereka. Kadang-kadang ada yang datangnya kemudian orang lagi banting kartu, yuk kita pergi sholat yuk. Orang bilang gini, siapa lu? Tapi dia berani, dia ngajak-ngajak orang kayak itu. Ada orang lagi kemudian mabuk, dia datangin, yuk kita sholat. Nah, ada orang kemudian belum sholat, yuk kita sholat. Nah, ini kerjanya jamaah tabligh seperti ini. Oke, kalau gitu jamaah tablighnya beres. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Tapi ada kewajiban, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi tidak termasuk umat terbaik kalau kita hanya senang untuk diri tapi nggak peduli kepada orang. Saya tadi ngobrol dengan yang jamaah tabligh itu ya, bagus sekali. Beliau mau keliling ke masjid-masjid, ke rumah-rumah ngetok. Untuk apa? Satu, saya ingin dapat kebaikan dari orang yang saya silaturahmiin, karena tiap orang pasti mengandung kebaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan kebaikan yang sudah saya terima. Perkara mau ke masjid atau tidak, itu perkara hidayah. Benar? Sampai akhirnya suatu hari ketika lagi liburan sekolah, saya lagi main bola di depan masjid. Masjid di Aceh itu kan halamannya luas-luas tuh. Kita bisa main bola di depan masjid. Ternyata di masjid itu lagi ada jamaah tabligh urut di situ. Kan jamaah tabligh mah urut antar masjid ke masjid ya 3 hari, 40 hari gitu. Ada jamaah dari Pakistan lagi urut di masjid saya di Banda Aceh. Pas kita lagi main bola, pas istirahat habis main bolanya habis asar, mendekati maghrib kita istirahat, dipanggil sama salah satu amir jamaah dari Pakistan yang lagi urut di situ. Sini gitu, pakai bahasa Inggris. Come here. Akhirnya saya datang, duduk di sebelah dia senyumin aja, senyum orang soleh. Dari senyumnya aja udah nama iman ya. Kalau senyum kita kan mematikan, ini senyumnya menghidupkan. Ada orang yang senyum mematikan hati, ada orang yang senyumnya menghidupkan
ini orang soleh senyum ke saya, jadi saya kayak dapat ilham, dapat hidayah gitu. Oh, orang soleh ya gitu. Jadi orang yang di pesantren nggak tahu apa-apa tentang agama, hanya belajar teori saja. Saya tahu fikih sholat, saya tahu fikih puasa dan seterusnya, belajar fikih, tetapi tidak punya semangat yang baik, tidak menjadi orang yang soleh yang berimbang dengan ilmu ini. Sampai Amir atau pemimpin jamaah ini bilang ke saya sambil nunjuk ke langit. What's that in Indonesia? Apa itu dalam bahasa Indonesia? Saya bilang langit. Kata dia, langit Allah cipta. Tunjuk ke pohon. Saya bilang pohon Allah cipta, kata dia. Dia cuma tahu bahasa Indonesia Allah cipta aja. Terus dia tunjuk, ada sapi yang lagi merumput di depan masjid. Itu sapi Allah cipta. Itu aja terus setengah jam Allah cipta terus Allah cipta. Tapi setelah Allah cipta, saya merasa ada sesuatu yang beda di dalam jiwa saya. Jadi kayak orang yang baru sadar dan baru bangun dari tidur. Apa amalan itu? Kata Rasulullah, afshus salama bainakum. Afshus salama bainakum. Maka amalan itu adalah tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Salam, ucapan salam, senyum terhadap sesama, ini sunnahnya Nabi SAW yang dilupakan oleh orang sekarang. Ini bukan budayanya jamaah tabligh. Saya ulangi, ini bukan budaya jamaah tabligh. Saudara-saudara kita kaum muslimin dari jamaah tabligh membudayakan sunnah Nabi SAW ini. Kita tahdir jamaah tabligh. Ada kelompok yang merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling masuk surga. Dia tahdir, dia sesat-sesatkan jamaah tabligh. Padahal apa? Jamaah tabligh adalah sekelompok orang yang paling ikhlas dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sekarang Anda mengaku Anda salaf. Sekarang Anda mengaku bahwa diri Anda pengikut setia salafus saleh. Jangankan sunnah-sunnah terbesar. Sunnah terbesar adalah menegakkan hukum Allah di atas permukaan bumi ini, berhukum dan berundang-undang dengan hukum Allah. Jangankan sunnah yang paling besar, sunnah yang paling kecil belum tentu Anda bisa lakukan. Apa? Bersiwak di setiap mau sholat. Bersiwak di setiap mau sholat. Ini sunnah Nabi SAW yang selalu Nabi SAW dan para sahabat kerjakan, yang tidak dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Anda mengaku ahlu sunnah, Anda mengaku muslim yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya, gaungnya, omongannya, bacotnya lebih tinggi daripada pohon cemara. Saya ahlu sunnah sejati. Anda sholat, kalau mau sholat bersiwak dulu apa enggak? Anda setiap malam jam 2 malam sepertiga malam terakhir sholat qiyamul lail apa enggak? Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang meninggalkan sholat qiyamul lail hatta 1 rakaat sebelum tidur, la tuqbal syahadatan, tidak diterima syahadatnya. Syahadahnya maksudnya persaksiannya tidak diterima. Mengaku, mengklaim bahwa dirinya paling ahli sunnah, tapi dia tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, sebanyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang dilupakan oleh manusia saat ini, gitu kan? Nah, tapi kita gaungnya tinggi sekali, mengaku paling sunnah, mengaku paling pengikut surga, tetapi sunnah-sunnah Nabi SAW kita abaikan. Justru malah sunnah-sunnah Nabi SAW itu banyak dikerjakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan jamaah tabligh. Kami ini nggak cari makan dari ceramah, Pak. Saya cuma tabligh, nggak cari makan dari ceramah. Istri saya pun menolak makan uang ceramah. Saya bekerja profesional. Saya auditor bank. Ada duit lah, gaji sepertiga dimakan nggak habis lah. Nggak perlulah sampai makan uang ceramah gitu, nggak ada. Ustadz-ustadz yang dituduh radikalnya adalah ustadz yang tidak setuju dengan rezim yang berkuasa saat ini. Coba kalau saya besok dukung Pak Jokowi kayak Ali Mukhtar, insya Allah saya terkenal lagi. Tapi nggak akan saya lakukan. Buat apa itu? Kami ulama lurus saja. Siapa yang akan dipilih? Yang mesti saya bilang sebagai penceramah, pilihlah pemimpin yang soleh, pilihlah DPR yang soleh. Kalau DPR ngaku Islam piara anjing, gak usah dipilih. Kalau kan hak saya. Kan hak saya calon DPR piara anjing ngaku Islam, saya nggak mau pilih. Itu hak saya. Terus saya dibilang ekstrim.